آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، Ma'asyiral hadirin, pada pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan bab di dalam berwudu. Sebelum kita membahas adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayahnya, maka seperti malam-malam sebelumnya penting bagi kita untuk mengetahui apa saja syarat, apa saja farad atau furud atau rukun, dan juga nanti pada malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi pada minggu kemarin kita sudah membahas yang namanya furudul wudu, apa yang menjadi urgent di dalam wudu agar apa? Agar wudunya diterima, dinamakan furud atau rukun wudu. Juga minggu selanjutnya kita membahas tentang yang namanya syarat agar wudunya tadi sah. Dia sudah tahu tata cara wudu yang wajib itu bagaimana. Dan juga setelah dia tahu, dia harus tahu juga agar supaya tata caranya tadi sah, maka dia harus mengenal dulu yang namanya syarat. Nah, setelah kita tahu yang namanya fardul wudu, syaratul wudu atau syurutul wudu, maka juga kita harus kenal juga apa saja yang membatalkan wudu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu, atau kita acu tak acu, atau kita pura-pura tidak tahu bahwasanya ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Apabila membatalkan wudu, ya sudah, ibadahnya tidak bakal diterima. Bahkan ditakutkan malah berdosa kalau seandainya dia memaksakan kehendaknya tadi, padahal aslinya wudunya sudah tidak ada lagi. Nah, penting bagi kita malam hari ini insyaallah kita membahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ila an qal nawaqidul wudu, qala al-muallif hafizahullah taala, ila an qal nawaqidul wudu, hal-hal pembatal wudu. An-naqidul awal wal murad biha al-asbab allati yantahi biha al-wudu wa hiya arba'ah. Jadi apa saja sebab-sebab yang menjadikan wudu itu selesai, artinya tidak ada lagi wudunya tadi. Jadi ada sebab, hal-hal yang menjadikan wudu kita tadi sudah selesai, habis masanya, sudah tidak ada lagi, dikatakan sudah tidak berwudu lagi. Wahia arba'atun, ada 4. Nih, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Penting ini. Jadi harus di mindset kita sudah tahu nih, ada 4 sebab yang membatalkan wudu. Ini ada 4 sebab yang membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya tidak terjadi dari 4 sebab, berarti wudu kita masih ada. Nah, jadi jangan sampai salah nanti. Jadi hanya 4 sebab inilah yang membatalkan wudu.
Artinya kalau seandainya tidak terjadi salah satu dari 4 sebab ini, berarti wudu kita masih ada gitu. Nah itu. Yang pertama, an-naqidul awal, yang membatalkan yang pertama itu al-khariju min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar. Maka umum, kalau dibilang sesuatu umum. Mau yang keluarnya itu berupa angin, mau berupa cairan, atau mau yang berupa padat. Selagi yang keluar itu keluar, bukan masuk, keluar. Nah, jadi kalau masuk enggak, keluar min ahadis sabilain, salah satu dari 2 jalur kemaluan. Keluar sesuatu dari jalur, salah satu dari jalur 2 kemaluan. Kita ini punya kemaluan depan dan belakang. Nah, keluar sesuatu apapun bentuknya, apapun bentuknya, itu adalah membatalkan wudu. Min qubulin au dubur. Jadi sabilain 2 jalur ini apa maksudnya? Qubul dan dubur. Kalau qubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Rihun au ghairuhu. Yang keluar tadi bentuknya angin atau selain angin. Angin itu kita artikan kentut ya. Angin. Au ghairuhu, atau selain angin, kencing, buang air besar, semuanya. Apa saja yang keluar. Nah, ada yang dikecualikan. Sesuatu tadi apa saja keluar itu batal, tapi ada satu pengecualiannya. Ini ada yang dikecualikan, keluar dari salah satu jalur tadi tidak membatalkan wudu. Kira-kira apa? Mani. Cairan sperma itu tidak membatalkan wudu. Tapi ajaibnya sholat kita juga tidak sah. Walaupun wudu kita tetap tidak batal, sholat kita tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang terjadi bukan hadas kecil saja, tapi apa? Bahkan hadas besar. Makanya kalau orang kentut, orang kencing, orang buang air besar, dia dinamakan dia punya hadas kecil. Tidak bolehnya dia sholat tadi kenapa? Karena dia dalam keadaan berhadas, yaitu hadas kecil. Makanya selesai itu wudunya. Makanya wudu itu apa? Apa namanya hadas kecil itu apa? Definisinya hadas kecil itu ma'aujabal wudu. Kalau dinamakan apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan wudu. Makanya orang dia mau baca Al-Quran, tidak boleh dia baca Al-Quran. Kenapa dia tidak boleh baca Al-Quran? Karena dia wajib wudu. Kenapa dia wajib wudu? Karena dia punya hadas kecil. Makanya kalau pengen baca Al-Quran, wajib dia berwudu. Kenapa tadi? Karena ada sebab yang mewajibkan dia wudu. Apa itu? Hadas kecil. Nah, adapun yang mani tadi, walaupun dia ini punya wudu, tapi dia punya sebab yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Yang mewajibkan mandi. Maka kalau ditanya apa itu hadas besar, sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi harus tahu, ya. Kita harus tahu bahwasanya definisi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil definisinya adalah sesuatu yang mewajibkan wudu. Hadas besar sesuatu yang mewajibkan mandi. Makanya orang yang tadi misalnya tidurnya seperti ini, ya, rupanya subhanallah mimpi dia dia tidurnya nggak terlentang, tapi dia tidur rupanya subhanallah, kita nggak tahu mimpi basah, wudunya batal nggak? Enggak, wudunya tidak batal, tapi boleh nggak dia sholat? Nggak boleh. Bahkan dia duduk di masjid saja tidak boleh dia. Al-mukthu fil masjid untuk orang yang punya hadas besar nggak boleh. Jadi tugasnya apa? Kewajibannya apa? Wajib mandi kau sekarang. Karena kau sekarang punya hadas besar, walaupun tidak punya hadas kecil. Nah itu.
illal mani, kecuali mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, an-naqidu ats-tsani, yang membatalkan yang kedua. Tadi sebab jadi yang keluar tadi, mau keluarnya tadi apa namanya, susu misalnya. Ya, kencingnya susu nih. Susunya ini boleh minum? Enggak, najis. Walaupun bentuknya susu. Susu apa? Susu beruang yang lagi direbutkan orang nih. Walaupun yang keluarnya susu beruang, tetap najis. Kenapa? Keluar dari tempat najis. Nah, itu. Jadi apapun keluarnya itu. Nanti misalnya dia keluar kelereng misalnya. Apa di sini bahasanya kelereng? Gundu. Kelereng. Nah, kelereng keluarnya. Macam-macam itu. Tetap dinamakan najis, dan keluarnya tadi walaupun sama sekali tidak ada kotorannya. Tidak ada kotoran, murni keluar tuh plek, kelereng. Nah, kelereng tidak ada yang nempel-nempel, tetap membatalkan wudu. Jadi apa saja yang keluar, yang hanya dikecualikan hanya mani. Nah, itu. Selain itu mau keluarnya pedang, mau keluarnya pistol, mau apa saja, membatalkan wudu. An-naqidu ats-tsani, adapun yang membatalkan yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Nah, tadi sempat kita singgung tadi. Hilangnya akal. Akal tidak bekerja pada saat itu. Jadi hilang dia. Hilangnya akal tadi dengan apa sebabnya? Binaumin, dengan tidur. Atau selain tidur, pingsan, tidak sadarkan diri. Apa namanya? Mughma itu apa namanya? Kayak orang yang tidak sadar dia. Tahu-tahu dia kambuh, ayan, penyakit ayan, nah misalnya. Itu membatalkan wudu. Zawalul aqli binaumin aw ghairi. Apalagi gila. Sudah tidak bekerja. Pada saat itu dia sudah tidak diwajibkan, sudah hilang yang namanya mukallaf. Orang gila ghaira mukallaf, tidak mukallaf lagi dia. Enggak diharuskan untuk sholat, tidak wajib dia. Kenapa? Wudu saja dia tidak sah dia. Nah, hilangnya akal tadi karena sebab tidur atau selain tidur, mabuk, pingsan, apa tadi step tadi, apa namanya step itu? Ayan atau gila. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Ada dikecualikan sebagaimana tadi itu. Ada juga dikecualikan. Illa binaumi qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali, kan kita tahu tadi bahwasanya yang membatalkan yang kedua tadi karena hilang akal, di antara sebabnya tidur. Nah, ada yang dikecualikan, tidur yang tidak membatalkan wudu. Apa itu? Tidurnya orang duduk. Tidurnya orang duduk. Artinya kalau seandainya tidurnya orang berdiri, tidurnya orang terlentang, tidurnya orang berbaring, mau dia nggak bergerak, mau dia nggak mantep dia, membatalkan. Jadi ada orang tidur dia berdiri kayak gini, nggak bergerak sama sekali, dia tidur dia. Bangun. Nah, batal nggak? Batal. Nah, walaupun saya tidak bergerak, tidak keluar apa-apa. Karena yang hanya dikecualikan itu adalah tidurnya orang yang duduk. Qa'idin, orang duduk. Mumakkin, mantap. Tidurnya harus ada syaratnya. Duduknya tadi harus ada syaratnya. Syaratnya dia mantap, mumakkin. Mumakkin itu maksudnya dia bergerak. Tidak bergerak-gerak. Mumakkin maq'adatahu minal ard. Jadi dia harus duduk di lantai, di bumi. Nah, kalau seandainya ghaira mumakkin, duduknya bukan di bumi, dah batal ya misalnya, ya. Jadi kalau seandainya duduknya tidak menempel, misalnya duduknya seperti ini misalnya. Nah, bertumpu dengan kaki, batal. Bertumpu dengan kaki seperti ini, batal. Harus menempel. Nah, itu pun disyaratkan bahwasanya yang tidur pun orang mu'tadil. Orang mu'tadil itu enggak terlalu kurus sekali. Enggak terlalu kurus sekali, tulang semua. Tulang semua, tidak ada lagi dagingnya. Atau terlalu overdosis, gemuk sekali.
Nah, kalau orang yang mu'tadil, yang sedang, itu tidak batal. Tapi kalau orangnya tadi, dua tadi, terlalu kurus dan terlalu gemuk, walaupun dia duduk, tetap batal. Karena, kenapa alasannya? Karena ketika dia duduknya makin tadi, itu menutup kemaluannya tadi itu, untuk keluar dari angin. Nah, karena orang yang terlalu kurus, tulang semua, mudah. Keluar. Begitu juga sama orang yang gemuk, sama. Itu. Zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Jadi hilangnya akal ya. Nah, di sini ada sebutkan tadi syurutun naum alladzi la yanqudul wudu arba'atun. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu ada 4. Nah, kita perinci lagi tadi. Perinci lagi. Pertama syaratnya ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ard tadi. Harus mantap duduknya tadi, harus mantap. Makanya di sini katanya bi antakuna maq'adatahu multasiqan bil ard bihaitsu la yumkinu khuruju rihin. Duduknya tadi menempel di bumi. Tempat duduknya tadi. Sekiranya tidak memungkinkan keluarnya angin. Tidak mungkin keluarnya angin, tutup semua, rapat. Itu syarat pertama, tidur yang tidak membatalkan wudu. Syarat yang kedua ayyakuna mu'tadilal khilqah tadi, yang kita singgung tadi. Orangnya tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Terus syarat yang ketiga an yastayqidha ala halatil lati nama 'alaiha. Ketika dia bangun, posisinya, keadaannya sama seperti ketika dia mulai tidur. Tidurnya seperti ini, bangunnya juga seperti ini. Jangan kalau ketika tidurnya seperti ini, bangunnya sudah beda keadaan. Betul? Nah itu. Wah, aku tadi tidurnya mantap loh. Tengok kau bangunnya. Kau bangun sudah berubah posisinya. Nah, batal. Jadi bangunnya pun posisinya tetap dalam keadaan ketika dia tidur. Yang keempat, alla yukhbirahu ma'sumun. Artinya kalau seandainya yang ngasih kabarnya tadi, ngasih tahu beritanya tadi bukan orang maksum. Artinya bahwasanya kau tidur tadi kentut. Enggak ada yang ngasih tahu. Jadi kalau seandainya dia tidur nih, udah tidur bangun. Kalau ada yang ngasih tahu walaupun dia tidur seperti ini tetap keluar angin, batal. Kalau seandainya dia bangun, tidak ada yang ngasih tahu bahwasanya kamu itu batal. Sudah, berarti keadaannya ketika bangun tersebut masih dia dalam keadaan berwudu. Tapi kalau seandainya dia sudah nih, duduknya mantap, badannya sedang, tidak gerak-gerak, keadaannya ketika bangun dalam posisi sama. Tapi rupanya ada yang ngasih tahu, mas, kan kayak gini kan, mas. Tadi kentut mas, kentut tadi sudah batal, batal dia. Walaupun dia mau apa, aku ini kan sudah mantap seperti ini, enggak. Tapi kalau orang itu orang yang dipercaya, bukan orang tukang bohong. Kalau orang tukang bohong tetap nggak dianggap omongannya tadi. Itu syarat atau hal sebab yang membatalkan yang kedua. Jadi ada syaratnya, tidurnya tadi tidak batal tadi. Yang ketiga, an-naqidu ats-tsalits, yang membatalkan yang ketiga itu iltiqa'u basyaratain. Nah, ini sering diributkan. Bertemunya dua kulit. Jadi bertemunya dua kulit, kulit sama kulit. Rajulin wa mar'atin, laki-laki dan perempuan. Jadi kulitnya tadi berbeda kelaminnya. Satu kulitnya laki-laki, satu kulitnya perempuan. Kabira ini dua-duanya sudah besar, sudah dewasa. Dua-duanya sudah besar. Tidak satunya kecil, tidak satunya besar. Tidak, dua-duanya sudah besar. Artinya sudah baligh. Atau mendekati baligh. Seperti kalau perempuan itu 8 tahun tidak boleh lagi disentuh. Umur 8 tahun tidak boleh, itu sudah mendekati baligh. Karena ukuran perempuan itu memungkinkan dia baligh itu umur 9 tahun sudah bisa baligh dia. Karena umur 9 tahun sudah memungkinkan dia itu haid.
Perempuan itu umur 9 tahun sudah memungkinkan dia itu haid. Makanya mendekati itu sudah termasuk besar itu. Karena kalau orang yang normal ini bukan orang yang pedofil. Bukan orang pedofil. Orang yang normal melihat 8 tahun sudah. Sudah, kecuali kalau seandainya umurnya 6 tahun, 5 tahun masih kecil. Tapi kalau sudah 8 tahun, mendekati umur 9 tahun, nah ini sudah dikatakan sudah dewasa. Artinya kalau misal ada laki-laki bersentuhan dengan anak yang umurnya 8 tahun, batal wudunya. Jadi hati-hati sekarang. Jangan sembarangan. Tuh, ya. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini, sama-sama besar. Sama-sama besar. Ajnabiyaini. Nah, ini penting nih, ajnabiyain. Ajnabi, orang yang halal dia nikahi. Boleh dia nikah. Yang boleh dinikah. Nah, kalau orang yang boleh dinikahi batal wudunya. Kuncinya tuh kaidahnya orang yang boleh dinikahi. Makanya kalau seandainya ibu kita boleh enggak si anak menikahi ibunya? Haram hukumnya. Nah, ketika haram hukumnya tidak batal bersentuhan dengan ibu. Adik kita, kakak kita yang perempuan, baik itu saudara kandung atau dia saudara dari bapak atau saudara dari ibu. Kadang dia ini ibunya sama, bapaknya beda. Nah, ini kan saudara dari ibu, tetap tidak boleh nikah sama mereka. Nah, ketika tidak boleh nikah sama mereka itu tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, sekarang istri kita, halal kan nikahnya? Nah, halal nikahnya. Ketika bersentuhan batal. Kalau tante langsung, saudaranya ayah kita atau saudaranya ibu kita, boleh nggak kita nikahi sama tante tadi? Tidak boleh, haram menikahi. Tidak batal. Tapi kalau tante sepupu batal. Sepupu kita misalnya, kita punya sepupu, saudara dari paman, saudara dari anak dari paman, anak dari paman sepupu kita, anak dari paman itu sepupu kita. Boleh nggak kita menikahi misalnya anak dari paman tadi? Boleh, walaupun dalam adat tidak bagus menikah seperti itu. Menikah dengan sepupu itu tidak bagus. Ini dalam syariat juga tidak bagus, makruh hukumnya. Nah, bersentuhan dengan sepupu tadi batal. Kenapa? Karena boleh menikah. Nah, jadi kuncinya tadi, ini kalau saya bersentuhan ini, saya orang ini termasuk boleh nggak saya nikahi? Kalau seandainya boleh dinikahi, batal. Kalau yang tidak boleh dinikahi, tidak batal. Makanya, nenek kita, ibu kita, tante kita, saudara kita, adik-beradik kita, keponakan kita. Nah, semuanya ini tidak batal bersentuhan dengan mereka itu. Ajnabiyah ini artinya bukan ada hubungan kekeluargaan. Masalah di sini hubungan kekeluargaan ini termasuklah dalam ahli waris. Kekeluargaan tadi misalnya seperti yang disebutkan tadi. Jadi kalau seandainya sepupu bukan sudah. Sepupu itu bukan termasuk ajnabi. Min ghairi hail, syaratnya tadi kalau kulitnya tadi bersentuhan langsung tanpa penghalang. Adapun kalau seandainya bersentuhan misalnya ini bajunya lengan kita sentuh tidak batal. Kita gosok-gosok tidak batal. Karena ada penghalangnya. Alhamdulillah. Itu yang membatalkan yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tiga. Nah, ada syaratnya, ada syaratnya. Syarat membatalkan wudu dengan bersentuhan. Syarat membatalkan wudu dengan bersentuhan itu ada 5 syaratnya. Jadi kalau seandainya terpenuhi syarat ini 5 ini maka batal. Tapi kalau tidak terpenuhi tidak batal. Yang pertama, an yakuna bil basyarah. Bersentuhannya tadi dengan kulit. Artinya kharaja bihi as-sin. Gigi kulit bukan? Bukan. Adh-dhufur kuku kulit bukan? Bukan. Asy-sya'r rambut kulit bukan? Bukan. Nah, ketiga ini
walaupun kita sentuh, kita pegang, kita jambak misalnya, tidak membatalkan. Jadi hanya kulit, seluruh kulit, bagian kulit saja. Bagian kulit saja yang membatalkan. Gigi, pegang giginya, tidak apa-apa, tidak batal. Pegang rambutnya, ngusap-ngusap rambut kalau mau. Jadi tidak usah salaman. Jadi kalau misalnya mau izin sama istrinya, sudah usap-usap aja rambutnya. Tidak batal. Daripada salaman batal. Atau tadi kukunya tadi, megang kukunya, megang kukunya tidak batal. Itu yang pertama. Harus dengan kulit agar batal tadi. Sebab batal tadi. Ikhtilaful jenis. Jenisnya berbeda. Jadi kalau seandainya laki-laki sama laki-laki tidak batal. Oh kau ni siapa? Bukan keluargaku, megang-megangku batal kan? Enggak. Laki-laki. Enggak, ya. Laki-laki tidak batal. Laki-laki atau perempuan dengan perempuan juga tidak batal. Begitu juga kalau orang yang mempunyai dua kemaluan. Begitu juga orang yang mempunyai dua kemaluan. Ini pegang, tidak batal. Karena tidak jelas ini laki-laki atau perempuan, tidak jelas. Kecuali kalau sudah jelas. Sudah jelas ini dia ini yang satunya cuman daging yang tumbuh, ibarat daging yang tumbuh. Yang satunya berfungsi, yang satunya ibarat daging yang tumbuh saja. Dia bentuknya bentuk kemaluan tapi tidak berfungsi sama sekali. Berarti ini jelas nih. Jadi bukan khunsa muskil lagi. Bukan apa namanya? Banci yang belum jelas. Ini banci sudah jelas. Nanti baru dihukumi, nanti mau dia dipotong, sudah dipotong. Sudah jadi salah satu dari kelamin tersebut, mau dia laki-laki atau perempuan. Ya. Itu syarat yang kedua, harus berbeda jenisnya. An yakuna kabiraini. Tadi itu. Harus sama-sama besar. Ai balagha hadis syahwa urfan. Sampai batasan syahwat dari segi uruf, dari segi adat katanya. Bihaitsi law ra'ahuma sahibat taba' as-salim lashtahahuma lizzawaj. Patokannya apa? Kalau seandainya dia melihat itu, ini orang yang masih apa namanya? Masih normal ya, masih normal. Kalau seandainya dia lihat, sudah ada keinginan untuk menikahi perempuan tersebut atau laki-laki tersebut. Itu. Jadi kalau seandainya dilihat ini sudah ada syahwatnya, sudah membangkitkan syahwat, berarti ini tidak boleh lagi bersentuhan. Ini sudah dinamakan besar. Karena ada perempuan walaupun dia umurnya 8 tahun sudah apa namanya? Sudah kelihatan sekali. Badannya itu sudah berbentuk. Atau laki-laki juga sudah berbentuk. Ngelihatnya itu sudah timbul yang namanya syahwat. Kalau sudah seperti itu batal. Adapun kalau seandainya kita ngelihatnya tadi tidak syahwat, tidak ada keinginan, masih kecil kali ini. Masih kecil. Patokannya orang normal ya, bukan orang yang tidak normal, bukan abnormal. Kalau orang yang tidak normal tidak bisa jadi patokan. An yakuna ajnabiyyain ay laisa bainahuma mahramiyah. Syarat yang keempat, tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Jelas ya? An yakuna bi ghairi hailin. Syarat dia tadi batal tanpa penghalang. Jadi kalau seandainya ada penghalang walaupun tipis, ada kain kan yang tipis sekali, sudah. Walaupun tipis ya ada penghalangnya. Tidak membatalkan wudunya. Sekarang pertanyaan, gimana kalau yang dipegang tadi memang beda jenis, tapi sudah terpisah dari tubuhnya, tangan yang terpotong. Ada tangan perempuan terpotong. Gimana itu hukumnya? Misalnya laki-laki memegang tangan perempuan yang sudah terpotong, sudah terpisah dari jasadnya, batal apa enggak? Batal atau tidak? Lamsu al-udwi al-muban al-munfasil. Pembahasan nih. Idza kana al-munfasil, jika kalau seandainya kasusnya tadi yang lepas tadi, yang terpisah tadi, fauqa nisfil jasad, separuh dari jasad, artinya ini separuh nih. Separuh, ini separuh.
Kayadin, misalnya contohnya tangan. Fayantaqidu bilamsihi inda Ibnu Hajar wa inda Ramli yantaqidu idza baqiya ismuhu. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, kalau seandainya tangan yang kita pegang tadi, tangan orang yang bukan mahram kita tadi, ini tangan kita pegang, batal. Tetap batal. Ada lagi yang mengatakan walaupun kecil, misalnya jari, ada jari kepotong. Kalau tadi syaratnya dia harus bentuknya tangan, kelihatan tuh. Kaki kelihatan. Ini enggak, ini hanya yang terpotong saja. Ada lagi pendapat menurut Imam Romli, walaupun terpotong kelihatan nih, dipegang, tahu ini tangan ini misalnya jari perempuan, batal wudunya. Nah itu, memegang. Jadi hukumnya sama. Hukumnya sama, memegang tubuh yang terpisah maupun yang tidak terpisah tetap membatalkan wudu. Itu yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang keempat, massu qubulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'i. Memegang kemaluan depan dan belakang laki-laki. Manusia maksudnya, bukan laki-laki, manusia, adami. Anak cucu Adam. Massu qubulil adami, memegang kemaluan depan manusia, au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya. Nah, kan lingkaran duburnya. Bi batnir rahati, dengan telapak tangan. Nah, bagian dalam ini. Bagian dalam. Mau ini, pokoknya bagian ini. Bi batnir au butunil asabi, atau ujung dari jari-jari. Nah, memegang dengan ini kemaluan depan dan belakang. Kemaluan belakang itu patokannya lingkaran itu. Megang lingkaran itu yang membatalkan. Kalau yang laki-laki memegang yang pipanya itu. Memegang pipanya itu yang membatalkan. Adapun yang di bawahnya itu, dua itu tidak membatalkan. Jadi tidak membatalkan memegang itu, tapi memegang pipanya membatalkan. Nah, bi batnir rahati au butunil asabi'i. Nah, ketika memegang tadi, baik yang dipegang maupun yang memegang batal. Yang memegang batal, yang dipegang batal. Nah itu. Wa huna yang qudul wudu al-masih dunal mams. Ada lagi di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetap di dalam mazhab Syafi'i. Yang memegang batal, yang dipegang tidak batal. Nah itu. Jadi selama ini antum belajarnya megang dan dipegang batal. Nah, ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang memegangnya batal, yang dipegang tidak batal. Selagi dia yang dipegang tidak batal. Nah itu. Jadi ini ada keringanan sedikit. Jadi tidak was-was kalau dipegang. Kalau dipegang. Tapi kalau memegang batal. Nah, megang rambutnya, bulu-bulunya itu juga tidak membatalkan. Juga tidak membatalkan. Nah, ada pertanyaan? Masalah hal-hal yang membatalkan wudu ini. Agak sedikit vulgar tapi penting. Sedikit vulgar tapi penting. Kalau duduk di atas kursi, tidur di atas kursi. Ya kursi itu sudah masih menempel di bumi. Kan dia menempel di bumi. Kecuali kalau kursinya tadi tidak nempel di bumi, ini nempel di bumi, nyambung dia. Nah itu. Tetap kalau seandainya mantap posisinya. Kursi itu nempel di bumi dia. Jadi sama, hukumnya sama. Sepupunya ibu, apalagi sepupunya ibu, ini namanya membatalkan, membatalkan wudu. Sepupunya ibu. Jadi ibunya saja bersentuhan dengan dia batal, ibunya saja, ibu tadi bersentuhan dengan sepupunya tadi batal, apalagi si anak tadi, si anak yang bersentuhan dengan sepupu ibunya saja batal.
Kalau misalnya sepupunya tadi laki-laki gitu ya. Unsur tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi apa namanya? Mau sengaja atau tidak sengaja bersentuhan itu membatalkan. Mau sengaja atau tidak sengaja, makanya tadi kalau seandainya dia disentuh, kalau dia disentuh, dia tidak batal. Yang menyentuh batal, baik dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau ada apa namanya? Ada penghalangnya, ya jelas tidak batal. Misalnya pakai tarung dia bersihkan, tidak batal. Pertanyaannya, karena ada riwayat dalam hadis disebutkan bahwasanya yang memegang itu ya di riwayat itu yang memegang itu batal. Karena jelas kenapa dia ini kok bisa batal ya pasti ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwasanya memegang kemaluan itu batal dengan kafrahah telapak tangan. Jadi ini tidak membatalkan. Ya, alasannya itu karena ada riwayat. Karena ada riwayat. Ada lagi? Batal. Ya. Memegang kemaluan ini kan kalau kasusnya ada dua nih. Ya, ada dua. Memegang kulit sama memegang kemaluan. Ini kan ada dua kasusnya. Jadi membatalkan wudhu ini kan ada 4. Ya, pertama tadi yang keluar dari kemaluan, depan dan belakang. Yang kedua tidur, hilang akal, baik itu tidur dan lainnya. Yang ketiga bertemunya kulit dengan kulit. Nah, kulit dengan kulit. Yang keempat menyentuh. Memegang, menyentuh. Nah, menyentuh ini apa? Menyentuh kemaluan. Kalau ini umum bersentuhan. Makanya bersentuhannya tadi harus beda jenis. Kalau ini harus beda jenis. Kalau yang terakhir ini maupun kemaluannya sendiri tetap batal. Apalagi kemaluan yang lain. Atau kemaluan yang misalnya anaknya nyebokin anaknya batal. Nyebokin anak itu batal. Kecuali binatang. Makanya kalau seandainya kita misalnya mengecek telur, kita itu tidak batal. Walaupun kita memegang kemaluan ayam tadi tidak membatalkan. Jadi memegang kemaluan misalnya nanti tuh kurban tuh dipegang tuh, kau tidak batal. Karena dia bukan manusia. Jadi baik dia kemaluannya dia sendiri atau kemaluan orang lain. Ya, itu yang keempat itu. Tema boleh. Jadi kita berniat makmumah. Jadi diperintahkan itu komando di imam. Ya. Jadi setelah berjalan sholat, terutama di sholat subuh, kalau seandainya imam itu kunut, kita tidak kunut, kita tidak ikuti kunut dari para imam, itu bagaimana status niat makmuman kita? Kita harus tahu kunut itu kan sunnah. Sunnah. Jadi kalau seandainya dia tidak melakukan kunut, dia disunnahkan sujud sahwi. Dia disunnahkan sujud sahwi. Adapun kalau seandainya dia tidak kunut, dia tidak batalkan. Kecuali kalau dia melanggar. Melanggar artinya apa? Kalau seandainya dia tidak melanggar, selagi dia tidak melanggar, ketika imam kunut dia berhenti, dia tidak melanjutkan aktivitasnya. Tapi kalau seandainya imamnya kunut, dia langsung rukuk, batal. Karena dia tidak ngikutin
imam. Adapun kalau seandainya praktek kunutnya dia tidak mengikuti, selagi dia tidak melanggar tadi, bahwasanya imam sedang lagi berdiri, dia tetap berdiri, itu tidak batalkan. Tetap dia dapat pahala, tapi sempurna, tidak sempurna. Jelas kalau dikatakan sempurna, tidak bakal sempurna. Karena mutabaahnya itu mengikutinya tidak sempurna, maka pahalanya juga tidak sempurna. Jamaahnya tetap dapat, tapi tidak sempurna. Jamaahnya tetap dapat, tapi tidak sempurna. Itu aja. Dia dapat, dia sholat berjamaah, tapi kesempurnaan berjamaahnya itu, dia belum atau tidak mendapatkan. Kenapa alasannya? Karena dia memang tidak total untuk ngikutin imam. Itu alasannya. Usahakan kita ini agak sedikit berhati-hati, ihtiyat masalah musafahah itu, walaupun nanti di kalangan ulama sekarang mengatakan boleh bersalaman dengan selain jenisnya, berbeda kelaminnya. Walaupun ada ulama sekarang mengatakan boleh bersalaman dengan lawan jenis selagi tidak ada unsur syahwatnya. Kalau seandainya unsur syahwat, kalau seandainya wajahnya dia tidak pakai jilbab, atau kadang auratnya kebuka, apalagi perempuannya tadi masih muda, mustahil tidak syahwat. Kalau sudah seperti itu haram hukumnya. Ini kalau seandainya tidak syahwat, tidak menimbulkan fitnah, ada ulama mengatakan boleh, ada segelintir, tapi mayoritas mengatakan tetap haram. Mau dia tua, peot, sudah tinggal nunggu hari saja, salam, tetap haram hukumnya. Apalagi yang bening, pakai parfumnya, masya Allah, tangannya pakai kutek dan segala macam, salaman itu. Tidak syahwat, mustahil, berarti dia tidak normal. Apalagi seperti itu sudah haram hukumnya. Kalau masalah batal ya jelas batal. Masalah ini masalah salamannya itu boleh apa enggak gitu loh. Masalah salamannya tadi boleh apa tidak. Kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, ada ulama mengatakan boleh. Tapi mustahil kalau ada orang salaman dengan koleganya, ngelihat dia ini tidak cantik, tidak syahwat aku tidak syahwat, tidak mungkin, mustahil. Itu. Jadi usahakan berhati-hati. Seperti ini. Misalnya kalau ada salaman seperti ini, diajarkan juga biar apa? Si perempuan itu jadi mulia. Ingat ya, ketika kita seperti itu kita memuliakan perempuan, bukan kita malah tidak melecehkan perempuan. Justru dengan itu dia mulia perempuan itu. Tambah dia jarang disentuh, tambah mulia perempuan itu. Tambah jarang dilihat, tambah mulia perempuan itu. Makanya kalau seandainya perempuan orang melihat orang biasa saja, berarti ini perempuan sudah turun nilainya, derajatnya. Makanya kalau orang tuh pakai cadar, kadang orang tuh penasaran, berarti ini kan mahal. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa ngumbar aurat, ya tidak ada harganya diri lagi, sudah. Itu. Jadi dengan Islam mengajarkan seperti itu tuh, Islam mengangkat derajatnya perempuan, memuliakan perempuan. Karena di zaman jahiliyah itu perempuan itu seperti barang, seperti barang. Makanya, kuncinya nih, ketika empat ini tidak ada, tidak batal, tidak batal. Apalagi yang namanya istri itu tidak ada auratnya bagi suami. Bagi suami, istri itu nggak ada auratnya. Bagi istri, suami itu tidak ada auratnya. Kecuali tapi dimakruhkan melihat kemaluan. Itu aja. Dimakruhkan. Tapi aurat bukan aurat. Jadi untuk suami istri tidak ada aurat. La aurat. Tidak ada auratnya. Walaupun syahwat. Walaupun syahwat. Selagi dia tidak menyentuh, tidak batal. Walaupun syahwat.
Syahwatnya tadi dia halal. Kalau sama istrinya, syahwatnya itu halal. Makanya ketika berkumpul suami istri itu dapat ibadah. Dikatakan beribadah sebagaimana orang berzina juga dosa. Jadi zina dosa kenapa? Karena dia tidak ada ikatan hubungan pernikahan. Ketika ada ikatan hubungan pernikahan, hubungannya itu walaupun dengan syahwat ada nilai ibadah, dapat pahala. Makanya misalnya keluar darah, tidak batal. Keluar darah, mana batal? Sholatnya boleh nggak wudu? Sholatnya boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia ada najisnya. Hilangkan dulu najisnya. Misalnya luka nih, mau ke masjid, jatuh dia misalnya, luka tadi ada darahnya, batal nggak wudu? Wudunya tidak batal, tapi karena ada darahnya tadi, dia tidak boleh langsung sholat. Cuci dulu, sudah, baru langsung sholat. Tidak perlu lagi wudu. Mimisan tidak membatalkan wudu, muntah tidak membatalkan wudu. Nah, itu. Jadi selain dari 4 ini, makanya tadi di awal saya ingatkan selain dari 4 ini tidak membatalkan wudu. Mengenai darah tadi ya. Jadi kita kena pacak itu. Ya. Kita buang, tapi keluar lagi bagaimana? Kalau seandainya setelah kita bersihkan, sudah bersih, rupanya masih keluar, selagi keluarnya tadi sedikit, sudah dima'fu, sudah dirukhsahkan, sudah ditolerir, tidak apa-apa. Kalau selagi sedikit. Kalau seandainya banyak, nah baru membatalkan. Netes dia ngalir, nah itu. Makanya orang mimisan itu dia batal, sholatnya itu batal dia. Kalau sedikit tidak apa-apa. Makanya baju kita kalau ada bercak sedikit tidak apa-apa, sedikit. Salat ya. Cukup. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah alhamdulillah kita sudah membahas tadi bab wuduknya kita sudah selesai. Insyaallah setelah selesai dari bab fikihnya baru kita akan membahas adab-adab sunnah-sunnah dalam berwuduk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal. Oh